الله أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang masa. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Kalisa Rahma Putri dari kelas 11-1, absen 19, yang akan menyampaikan dakwah Ramadan yang berjudul Puasa sebagai Jalan Perubahan Diri. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan bukan sekedar bulan untuk menahan lapar dan haus saja. Ramadan adalah bulan pendidikan jiwa, bulan untuk latihan, dan bulan untuk perubahan. Para ulama menyebutnya sebagai madrasah ruhaniyah, yang berarti sekolah spiritual bagi setiap umat muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuan utama puasa adalah takwa, merasa diawasi Allah, takut berbuat dosa, dan selalu berusaha melakukan kebaikan. Bayangkan seorang siswa SMA yang sedang berpuasa, ia bangun pagi untuk sahur dalam keadaan mengantuk dan pergi ke sekolah dengan keadaan lelah. Lalu di sekolah ia menghadapi teman-teman yang mungkin bercanda berlebihan atau mengejeknya. Dalam kondisi biasa, ia mungkin akan membalas dengan rasa emosi. Namun saat berpuasa, ia berkata dalam hatinya, saya sedang berpuasa. Lalu ia lebih memilih untuk sabar dan diam. Disitulah makna puasa. Bukan hanya menahan lapar, tetapi menahan amarah, ego, dan keinginan membalas keburukan dengan keburukan lainnya. Jika selama 30 hari kita mampu mengendalikan diri kita, maka setelah Ramadan seharusnya kita menjadi pribadi yang lebih sabar dan menjadi pribadi yang lebih dewasa. Puasa adalah ibadah yang sangat pribadi. Saat sendirian, kita bisa saja minum tanpa diketahui siapapun. Namun, kita tidak melakukannya. Mengapa? Karena kita yakin bahwa Allah Maha Melihat. Puasa itu melatih kita untuk jujur, bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita. Jika nilai ini tertanam kuat di dalam diri manusia, maka para pelajar tidak akan menyontek, dan para pedagang tidak akan melakukan nipu, dan para pemimpin pun tidak akan korupsi. Semua bermula dari kesadaran bahwa Allah Maha Melihat. Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang dermawan, dan beliau menjadi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kedermawanan beliau diibaratkan seperti angin yang menghembus cepat, artinya sangat banyak dan terus-menerus. Ia menunjukkan bahwa Ramadan bukan hanya tentang ibadah secara pribadi, tetapi juga tentang kepedulian kita terhadap lingkungan sosial. Ramadan mengajarkan kita untuk berbagi, tidak harus dalam jumlah yang banyak. Hanya satu porsi makanan berbuka pun bisa menjadi amal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Namun, seringkali Al-Quran hanya kita baca di bulan ini saja. Setelah Ramadan berlalu, mushaf pun kembali tersimpan rapi di lemari kita. Padahal, Al-Quran adalah petunjuk hidup sepanjang masa. Bukan hanya buku muslimat saja. Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk kembali dekat dengan Al-Quran, untuk membacanya, memahami, serta mengamalkan isi dalam Al-Quran. Sekarang, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Apakah Ramadan benar-benar mengubah hidup kita? Jika sebelumnya kita mudah marah, apakah sekarang kita menjadi lebih sabar? Dan jika sebelumnya kita lalai dalam sholat, apakah sekarang kita lebih disiplin?
Serta jika sebelumnya kita jarang bersedekah, apakah sekarang kita lebih peduli? Jangan sampai Ramadan hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa perubahan nyata di dalam kehidupan kita. Dan sebagai penutup dari saya, Ramadan adalah kesempatan memperbaiki diri dan menghapus dosa. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa dipertemukan dengan bulan ini atau tidak. Maka, jadikanlah Ramadan sebagai titik awal perubahan kita. Bukan hanya puasa dari makan dan minum saja, tapi juga puasa dari kebohongan, amarah, iri hati, dan segala perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام عليك يا نبي حبيبي يا